Baik, untuk materi pertama yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Bowman mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data dibagi ke dalam 3 komponen. Yang pertama yaitu pengujian informasi, yang kedua yaitu integrasi pengamatan dan temuan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan. Selanjutnya, kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena oranglah yang mengambil keputusan, maka untuk memahami mengapa suatu keputusan diambil oleh seseorang, perlu dipahami dampak kepribadian dan gaya kognitif orang dalam pengambilan keputusan. Kepribadian adalah sikap atau keyakinan individu, sedangkan kognitif adalah cara atau metode yang digunakan oleh seseorang dalam menerima, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Menurut kepribadian dan gaya kognitifnya, orang dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu kelompok yang dapat menerima keraguan-raguan dan kelompok yang tidak mudah menerima keraguan-raguan. Seberapa besar kesediaan seseorang dalam menerima keraguan-raguan ditentukan oleh seberapa besar orang tersebut merasa terancam dengan adanya keraguan yang dihadapinya dalam situasi pengambilan keputusan dan bagaimana keraguan tersebut berdampak terhadap kepercayaan dirinya dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak dapat menerima keraguan-raguan akan kurang yakin dalam pengambilan keputusan dan akan mencari lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusannya dibandingkan dengan orang yang dapat menerima keraguan-raguan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, sebaiknya seseorang mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan cukup dan juga cepat, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa cepat terukur dan tidak ragu-ragu. Selanjutnya itu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Di dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi berperan mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat mempengaruhi hanya suatu peristiwa masa depan atau mempengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan tersebut dibuat. Tidak ada kejadian atau tindakan yang dapat diubah oleh suatu keputusan ketika kejadian atau tindakan tersebut telah selesai atau telah terjadi. Informasi akuntansi yang fokus pada peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal tersebut dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang mana kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Oleh karena pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dikaitkan oleh sejumlah fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Sedangkan menurut Homewood, informasi akuntansi berperan menyediakan beberapa stimulus yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, mengisolasi tindakan alternatif, dan menjelaskan konsekuensinya, dan memainkan peran dalam analisis serta penilaian alternatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Laporan yang disajikan dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutakhir yang berisi cara pengendalian biaya produksi dan non-produksi. Dalam sistem ini, akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Pertanggungjawaban manajer
manajer terkait dengan wewenang yang dimiliki untuk dapat mengendalikan sesuatu yang berada di bawah wewenangnya, diantaranya aktiva, pendapatan, dan biaya. Tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk yang pertama, akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, informasi akuntansi sebagai permotivasi manajer. Yang keempat, informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang terakhir, informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Syarat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Dari pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi, beliau menyampaikan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban ada 5. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu, harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dengan demikian, wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya. Yang kedua, ada anggaran. Setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dari penilaian kinerjanya. Yang ketiga, ada penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban, karena tidak semua biaya yang terjadi dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Yang keempat, ada sistem akuntansi biaya. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya, yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Yang kelima, ada sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Selanjutnya, ada perkembangan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban selalu berkembang. Akan ada beberapa perkembangan dalam akuntansi pertanggungjawaban, yaitu akuntansi tradisional dan akuntansi aktivitas. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, akuntansi tradisional. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban ini disebut tradisional karena masih menggunakan cara manual, yaitu pemanggilan dari masing-masing kelompok anggota. Sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran, penilai kinerja manajer, serta pertanggungjawaban, dan sebagai pemotivasi manajer. Selanjutnya ada akuntansi aktivitas. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai atau value and non-value add activities. Sistem akuntansi ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Akuntansi pertanggungjawaban aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan efektivitas jadwal keuangan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki perkembangan akuntansi pertanggungjawaban yang berbeda. Kedua perkembangan di atas merupakan jenis yang bisa disesuaikan dengan tipe perusahaan.
Dengan menggunakan akuntansi tradisional maupun akuntansi aktivitas mungkin lebih mengetahui laporan secara akurat dari masing-masing bagian. Namun berdasarkan akuntansi aktivitas mungkin dapat dilihat dari proses perkembangan perusahaan berdasarkan aktivitas. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, ada manajemen berdasarkan perkecualian. Untuk mengelola dan mengendalikan aktivitas organisasi dengan paling efektif, manajer memfokuskan pada bidang dalam hasil aktual menyimpang secara substansial dari tujuan yang dianggarkan atau standar. Pendekatan ini menghasilkan penggunaan waktu manajemen yang langkah secara paling efisien, berkonsentrasi pada perbaikan inefisiensi dan mendorong tindakan yang diinginkan. Yang kedua, ada manajemen berdasarkan tujuan atau pengendalian diri. Merupakan suatu pendekatan manajemen yang didesain untuk mengatasi berbagai respons manusia yang disfungsional yang dipicu oleh usaha untuk mengendalikan operasi menggunakan dominansi. Manajemen berdasarkan tujuan memfasilitasi keinginan akan pengendalian diri dengan memberikan kepada para manajer dan bawahannya suatu kesempatan untuk secara bersama-sama memformulasikan tujuan dan aktivitas sebagai pusat pertanggungjawaban mereka. Dalam memperoleh motivasi dan komunikasi yang optimal baik dari manajemen berdasarkan tujuan dan sistem akuntansi pertanggungjawaban, kondisi-kondisi lingkungan tertentu yang menguntungkan harus ada, di antara lain. Yang pertama, dalam menetapkan tujuan pusat pertanggungjawaban, manajemen puncak harus menyediakan arahan secara keseluruhan dengan cara menspesifikasikan tujuan dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, dalam formalisasi bersama dari tujuan, kinerja, dan rencana tindakan terinci, manajemen puncak dan manajemen pusat pertanggungjawaban harus memaksimalkan keselarasan antara kebutuhan pribadi dan aspirasi karir dari kelompok kerja serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, motivasi akan meningkat jika orang percaya bahwa pencapaian tujuan perusahaan akan secara simultan memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, jika orang-orang memandang tujuan organisasi sesuatu dengan tujuan mereka, mereka akan menginternalisasi tujuan perusahaan dan keselarasan tujuan dicapai.